Shalom, saudara yang kasih Tuhan. Pada pagi ini kita akan belajar dari firman Tuhan yang diambil dari kitab 1 Tesalonika, pasal yang kelima, ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata demikian, bersukacitalah senantiasa. Ayat ini merupakan salah satu ayat yang terpendek di dalam kitab suci, seluruh perjanjian lama dan perjanjian baru. Selain ayat yang ke-16 ini, ayat yang ke-17 juga ayat yang terpendek, yaitu tetaplah berdoa. Dan juga ada ayat terpendek yang lain di dalam kitab 1 Tesalonika ini, salah satunya adalah ayat 19, jangan padamkan roh. Dan ada beberapa ayat pendek lain yang ada di dalam kitab 1 Tesalonika ini. Namun pada saat ini kita akan belajar mengenai bersukacitalah senantiasa. Nah, untuk jemaat di Tesalonika ini, pesan bersukacitalah senantiasa sangat unik. Kenapa? Katakan sangat unik. Karena jemaat Tesalonika ketika menerima berita dari Rasul Paulus ini atau menerima surat dari Rasul Paulus ini, keadaannya adalah sedang mengalami penderitaan. Mereka miskin, mereka menderita kekurangan, dan mereka dianiaya. Lengkap sepertinya penderitaan mereka. Ya, penderitaan mereka sebenarnya lengkap sekali. Ya, situasi yang mereka hadapi nampaknya tidak baik. Secara ekonomi, mereka mengalami permasalahan. Secara spiritualitas, mereka dianiaya karena kekristenan mereka. Namun saudara, ketika Rasul Paulus mengirimkan surat ini kepada jemaat di Tesalonika, tidak satu pun Rasul Paulus memberikan penghiburan dengan memaklumi penderitaan mereka, berbelas kasihan terhadap penderitaan mereka. Ya. Tetapi justru Rasul Paulus memberikan nasihat supaya mereka kuat, supaya mereka melayani, supaya mereka setia, supaya mereka tetap bersukacita. Nah, saudara, sangat aneh ketika ada jemaat yang sedang teraniaya, miskin, dan menderita, Rasul Paulus mengatakan tetap bersukacita. Apakah ini sesuatu yang aneh? Bagi dunia ini aneh. Tetapi bagi orang yang mengenal Yesus Kristus dan kuasa kebangkitannya, ini bukan sesuatu yang aneh. Tetapi itu sesuatu yang biasa saja dan seharusnya. Kenapa? Karena dalam Yesus Kristus ada kuasa, ada mujizat, ada pengharapan, ada iman, dan ada kasih. Maka ketika Rasul Paulus mengatakan bersukacitalah senantiasa, itu karena Rasul Paulus sudah mengalami sendiri hidup di dalam Yesus Kristus. Ada kekuatan, ada pengharapan, ada mujizat, bahkan penderitaan sebesar apapun itu tidak sia-sia ketika kita mengalami penderitaan itu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tidak sia-sia, karena semua penderitaan itu diperhitungkan oleh Tuhan. Nah, saudara, kenapa ketika jemaat Tesalonika ini sedang miskin, menderita, dan teraniaya, Rasul Paulus mengatakan supaya mereka bersukacita senantiasa. Nah, senantiasa ini menggunakan kata pantote, di mana berarti terus-menerus, tetapi juga segala sesuatu. Bersukacita dalam segala sesuatu dan terus-menerus. Bukan sukacita sekarang, tetapi besok tidak bersukacita. Atau besok bersukacita, sekarang tidak. Atau pagi ini kita bersukacita, nanti sebentar lagi kehilangan sukacita. Bukan itu. Tapi terus-menerus bersukacita. Dan dalam segala sesuatu. Bukan kalau dalam penderitaan yang ini kita bisa bersukacita, cuman masalah nggak punya makanan hari ini, ya kita bersukacitalah seadanya kita makan, nggak apa-apa, tetap bersyukur. Tetapi giliran ada orang mencaci maki kita, kemudian hilang sukacita kita, itu berarti bukan bersukacita dalam segala sesuatu.
Bersukacita senantiasa dimaksudkan adalah bersukacita terus-menerus dan dalam segala sesuatu. Segala hal yang dihadapi tetap menjaga sukacita kita. Lalu apakah orang Kristen tidak boleh bersedih? Sebagai manusia yang diberi perasaan, akal pikiran dan perasaan oleh Tuhan, tentu kita bisa bersedih, tentu kita bisa marah, tentu kita bisa jengkel. Tetapi dalam kemarahan itu, di dalam kejengkelan itu, ketika ada sukacita dalam hidup kita, kemarahan itu bukan kemarahan yang negatif, yang destruktif. Kesedihan itu bukan kesedihan yang negatif, tetapi kepedihan yang positif. Yang menghasilkan sesuatu yang positif, karena kita tidak kehilangan pengharapan kita. Bisa sedih. Tapi kok tetap ada sukacita? Nah, inilah rahasianya kekristenan kita. Orang lain nggak bisa ngomong begitu. Sedih kok sukacita? Ya nggak bisa. Nah, ini nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata, tetapi kita akan tahu ketika kita menjalaninya dalam Yesus Kristus. Kenapa kita tetap bisa ada sukacita walaupun dalam penderitaan dan kesedihan? Karena ada pengharapan, keyakinan iman, bahwa apa yang kita kerjakan tidak sia-sia. Ada jaminan kekal yang diberikan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Maka Rasul Paulus mengatakan bersukacita dalam segala sesuatu senantiasa. Saudara, sukacita senantiasa yang diajarkan Rasul Paulus kepada jemaat ini, apa gunanya bagi situasi mereka? Apakah kemudian ketika Rasul Paulus mengajarkan sukacita terus kemudian mereka bersukacita? Apakah masalah hilang? Kemiskinan hilang, lapar jadi hilang, penderitaan jadi hilang, penganiayaan berubah? Belum tentu. Ya. Dengan membangun sukacita rohani dalam diri kita, masalah belum tentu hilang. Penderitaan belum tentu hilang. Orang yang membenci kita belum tentu juga kemudian menyukai kita. Belum tentu. Tetapi kenapa kita harus membangun sukacita? Yang pertama, dengan membangun sukacita di dalam diri kita, di dalam segala hal. Di dalam sukacita ada kekuatan Tuhan. Ketika kita menerima segala sesuatu yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita dengan penuh sukacita, walaupun secara fisik, secara emosi manusia, kita pedih, kita sedih, kita menderita, tetapi kita tidak kehilangan sukacita ilahi kita. Di situ ada kekuatan Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita. Kita akan semakin bertumbuh. Ketika Tuhan izinkan permasalahan, Tuhan izinkan penderitaan kita alami dalam kehidupan kita. Saat kita dikuasai sukacita ilahi, kita akan terus bertumbuh. Ya, ada damai sejahtera yang memimpin kehidupan kita. Kekuatan dari Tuhan yang bertumbuh itu memampukan kita untuk merespon sesuatu dengan lebih baik lagi. Ketika ada orang yang menghina kita, ya, kita tidak balas menghina, tetapi kita malah mengungkapkan kata-kata yang positif. Mungkin saudara ada orang marah, dasar orang nggak punya saja kok, sombongnya minta ampun, sukacita, ketawa-ketawa, nyanyi-nyanyi terus, memuji Tuhan, apa gunanya? Kita tidak merespon dengan negatif, kita tidak merespon dengan kemarahan, kita tidak merespon dengan sakit hati, tetapi kita merespon dengan cara Tuhan yang benar. Saya bisa katakan, sekalipun aku di dunia ini menderita, miskin dan teraniaya, tetapi aku percaya bahwa Tuhan sudah menyediakan bagiku kebahagiaan di surga. Sebab Yesus mengatakan, upahku itu besar di surga. Ya, saudara,
Beda jawabannya. Kalau orang yang dikuasai sukacita, kalau yang tidak dikuasai sukacita dan mesra dari Tuhan, responnya apa? Kamu menghina agamaku ya? Kamu menghina imanku ya? Sialan lu. Kita ambil batu, mau kita lempar. Itu kalau orang yang tidak dikuasai sukacita. Ya, dikuasai iri hati dan dengki. Lihat orang lain bahagia, kita sedih. Lihat orang lain dapat keberuntungan, kita iri. Kok aku nggak dapat sih? Kok dia dapat berkat, aku nggak diberkati sih? Tanpa sukacita, kekuatan kita akan terus-menerus menurun. Daya tahan kita akan terus-menerus menurun. Tidak ada kekuatan dalam menjalani kehidupan ini. Dan akibatnya apa? Kita menderita dengan sia-sia. Karena kita menjalani kehidupan sudah menderita, susah, teraniaya, tapi hati kita penuh kepahitan, hati kita penuh kebencian dengan orang lain, hati kita penuh dengan rasa-rasa yang iri hati dengan sesama kita. Akibatnya sudah menderita, tetapi kita juga memiliki penderitaan yang penuh sia-sia karena tidak bernilai kekal. Miliki sukacita, bangun sukacita berlandaskan pada janji-janji firman Tuhan. Maka engkau akan diberi kekuatan oleh Tuhan sehingga mampu merespon situasi dengan lebih baik lagi. Dengan sukacita akan timbul kekuatan sehingga engkau mampu mengampuni ketika ada orang yang melukai, ketika ada orang menyakiti, ketika ada orang yang menghina. Ketika kita membangun sukacita ilahi, kita akan dimampukan melakukan suatu perkara besar, yaitu mampu melepaskan pengampunan. Sudah sebagai korban, menderita, masih disalah-salahkan, tetapi masih muncul kata-kata positif, yaitu pengampunan. Aku mengampuni kamu. Sekalipun kata-katamu itu secara manusia membuat aku pedih, sedih, dan marah, tetapi aku mau melepaskan pengampunan padamu. Tambah lagi, kita mampu memberikan berkat. Sekalipun kata-katamu itu penuh dengan kutukan padaku, tetapi aku memintakan berkat Tuhan atas hidupmu. Nah, di sini saudara, ya ketika kita membangun sukacita ilahi dalam kehidupan kita, respon kita berbeda terhadap masalah. Respon kita berbeda dengan terhadap orang-orang yang membuat masalah dalam kehidupan kita. Dan akhirnya, respon yang benar itu akan membawa kita kepada pintu-pintu berkat dan pintu-pintu mujizat. Yang kedua, kenapa kita harus bersukacita terus atau bersukacita senantiasa dalam kehidupan kita? Dengan kita bersukacita senantiasa, kita mampu bersyukur atas segala sesuatu yang kita hadapi. Dengan bersukacita senantiasa, keluhan-keluhan kita yang banyak mengeluh, banyak menggerutu itu hilang. Tetapi kita mampu bersyukur dalam segala hal. Ini loh yang menyukakan hati Tuhan. Dalam keadaan yang susah, dalam keadaan kekurangan, dalam keadaan kesulitan, kok bisa bersyukur? Orang dunia nggak bisa mengertinya, apalagi setan, iblis. Ini jemaat GBI Sumpih ini aneh ya. Sudah diuji dengan banyak penderitaan, kesukaran, kok masih bisa bersyukur? Bisa mengatakan terima kasih Tuhan, hari ini aku merasakan pemeliharaanmu yang luar biasa. Walaupun nyatanya masih ada masalah, masih ada persoalan yang kita hadapi. Tetapi percaya dengan iman dan diperkatakan dengan mulut, mengungkapkan syukur yang luar biasa.
dengan bersyukur, kita juga mendapatkan kekuatan baru. Kita tahu kenapa harus bersyukur. Rasa syukur itu membuat kelegaan dalam hidup kita. Kita menjadi lebih lega dalam hidup ini karena kita mampu bersyukur. Dan dengan bersyukur, tandanya kita tahu berterima kasih kepada Tuhan. Saudara, orang tidak mampu bersyukur kalau tidak ada sukacita. Walaupun mungkin dalam mulut bibirnya itu mengatakan, Tuhan Yesus, kami bersyukur padamu hari ini. Kami mengucap syukur padamu. Tetapi ketika tidak ada sukacita dalam dirinya, artinya kata-kata yang bersyukur itu hanyalah bohong saja. Hanya mulut bibir saja yang mengatakan, tetapi jauh dari hati. Apa yang dikatakan di mulutnya berbeda pikiran dan hatinya. Hatinya mengeluh, hatinya menggerutu, bersungut-sungut, iri dengan orang lain, tetapi ketika berdoa mengucapkan kata, kami bersyukur. Jadi antara doa yang diucapkan dengan hati, kondisi hati yang dirasakan, itu berbeda. Maka doa sepertinya tidak akan menghasilkan doa yang penuh dengan kuasa. Lalu bagaimana caranya supaya antara ucapan bibir kita dengan sikap hati kita sama? Bangun sukacita dulu dalam hidup kita. Maka hati yang penuh dengan sukacita itu mampu bersyukur. Walaupun masalah itu masih ada, tetapi kita bisa bersyukur. Mungkin hari ini kita hanya menghadapi makanan yang pas-pasan saja. Bingung apa yang mau dimakan. Tetapi ketika kita terima ucapan syukur, wah terima kasih, masih ada yang bisa dimakan. Kalau tidak ada yang bisa dimakan, bagaimana? Kita bersyukur, terima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan izinkan untuk puasa. Daripada mengeluh, menyalahkan orang lain. Seringkali saudara, kita ketika kekurangan, kesulitan, kita mengharapkan orang lain membantu kita, keluarga terdekat kita membantu kita, mereka peduli pada kita. Kita adanya malah mengeluh. Aku sudah banyak membantu dia, aku sudah banyak menolong dia, giliran aku susah, kok nggak ada uluran tangan. Tidak perlu kita menyalahkan itu, saudara. Karena ketika kita membantu, menolong orang lain, itu dikatakan firman Tuhan, ketika tangan kananmu memberi, jangan sampai tangan kirimu itu tahu. Artinya apa? Sudah kita berikan, kita memberi bantuan, kita menolong orang itu ikhlas. Nggak usah mengharapkan nanti kalau saya susah juga kembali ditolong. Justru itu, saudara, ketika kita mengeluh atau berkeluh kesah atau menggerutu, karena orang lain yang kita harapkan menolong kita, orang yang sering kita tolong itu tidak menolong kita, orang yang kita kasih itu tidak mengasihi kita, itu menandakan bahwa pemberian-pemberian kita itu sesungguhnya bukan pemberian yang ikhlas, tetapi masih ada pamrih dalam hidup kita. Percaya bahwa Tuhan yang memelihara kita. Percayalah bahwa Tuhanlah yang menolong, menjaga kehidupan kita. Tidak perlu kita menggerutu karena orang-orang yang biasanya dekat-dekat dengan kita, bersahabat dengan kita, waktu kita kuat, waktu kita jaya, kemudian menjauh ketika kita banyak masalah. Tidak perlu kita kemudian menggerutu. Percayalah bahwa ketika Tuhan mengizinkan hal itu terjadi, sesungguhnya Tuhan sedang membentuk hati kita. Tuhan sedang menunjukkan pada kita, betulkah bahwa ketika engkau menolong orang lain, engkau mengulurkan tanganmu pada orang lain, engkau mengasihi orang lain, engkau mendoakan orang lain, itu betul-betul tulus murni dari hatimu, atau engkau masih ada pamrih di dalamnya.
Kalau engkau tidak ada pamrih dalam hidupmu, engkau akan tetap bersyukur. Ya, Tuhan sedang izinkan untuk memproses hidupmu sehingga engkau bisa bersyukur. Tuhan, terima kasih. Masih ada pemeliharaan Tuhan dalam hidup. Bersyukur. Atau Tuhan mengizinkan peristiwa terjadi, Tuhan sedang membentuk kita dan memberitahu kita akan persoalan-persoalan atau kekurangan-kekurangan dalam hidup kita. Tuhan sedang berbicara kesalahan pola hidup kita. Ada yang salah dalam kita menjalani pola hidup sebagai orang percaya. Kita diberkati, lalu kemudian kita sembrono, kita hambur-hamburkan berkat yang Tuhan berikan. Atau pada waktu kita sedang kelimpahan, kita tidak peduli tidak peduli dengan sesama. Akhirnya ketika kita saat ini sedang jatuh, kita baru merasakan bahwa saya juga butuh sesama. Mungkin pada waktu kita jaya, kita sering sombong, kita merendahkan orang lain, kita merendahkan saudara-saudara kita, bahwa aku ini loh yang hebat, aku ini loh yang bisa nolong keluarga. Mungkin kita selama ini sombong, tetapi ketika Tuhan izinkan situasi yang tidak mengenakan itu, tetaplah bersukacita. Mungkin Tuhan sedang membentukmu dan menunjukkan pola-pola hidupmu yang harus engkau rubah, agar ke depannya engkau menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan yang ketiga, kenapa kita harus bersukacita senantiasa adalah agar kita bisa melihat masalah dari sudut pandang Tuhan. Ini yang terpenting, saudara. Melihat masalah dari sudut pandang Tuhan. Karena kalau kita bisa melihat masalah dari sudut pandang Tuhan, kita akan mampu setia, dan kita akan sampai kepada tujuan Tuhan, dan kita akan mencapai pintu-pintu berkat di balik semua ujian yang Tuhan berikan pada kita. Melihat masalah dari sudut pandang Tuhan membuat kita damai sejahtera, membuat kita tidak menyalahkan orang lain, membuat kita tetap kuat. Baik pikiran kita, perasaan kita, emosi hati kita akan tetap sehat. Banyak orang kehilangan kesehatan jasmani, rohani, kesehatan emosi atau kesehatan jiwanya karena memikul masalah. Hanya terus-menerus merasa menderita, terus-menerus jadi korban, terus-menerus hidupnya itu tidak pernah mengalami kebahagiaan. Walaupun sebenarnya dia seringkali mengalami berkat-berkat Tuhan, tapi tidak mengalami kebahagiaan. Karena dia tidak bisa memandang masalah itu dari sudut pandang Tuhan. Tapi dari sudut pandang emosi, ego, keakuannya sendiri. Saudara dikasih Tuhan, bangun sukacita. Bersukacita senantiasa di dalam Tuhan, supaya engkau bisa melihat masalah dari sudut pandang Tuhan. Mungkin sudah berkata, Pak Pendeta, aku mau, itu memang firman Tuhan, aku mau melakukannya, tapi bagaimana melakukannya? Kenyataannya aku sedih, kenyataannya aku menderita, kenyataannya tidak ada yang bisa aku dapatkan, hanya piring-piring kosong. Apakah piring kosong bisa memberikan pertumbuhan pada keluargaku, anakku? Bagaimana aku bisa sukacita? Karena ternyata kehidupanku selalu direndahkan, dihina, tidak diperhatikan oleh orang lain. Bahkan diabaikan oleh keluargaku sendiri. Saudara, bagaimana caranya? Karena realitanya, fakta yang kita dapatkan dengan mata jasmani kita adalah masalah, sesuatu yang negatif. Lalu bagaimana kita bisa membangun sukacita itu? Yang pertama, sukacita yang dimaksud di sini adalah sukacita yang didasarkan pada persekutuan yang intim dengan Tuhan.
Maka cara mendapatkan sukacita walaupun sedang mengalami kesusahan beban penderitaan adalah dengan bangun relasi yang intim dengan Tuhan. Itu penting. Kita tidak mungkin mampu bersukacita ketika menghadapi banyak persoalan penderitaan. Tidak mungkin kita bisa tetap bersukacita ketika orang mengatakan perkataan-perkataan negatif, mengutuki, mencaci maki kita. Tidak mungkin bisa kalau kita tidak punya relasi yang intim dengan Tuhan. Bangun relasi yang intim dengan Tuhan. Persekutuan kita dengan Tuhan bukan persekutuan yang ritualitas, rutinitas belaka. Rutinitas harus rutin, terus-menerus, tertib dan disiplin itu harus. Tetapi jangan rutinitas yang kosong, ya hanya liturgi belaka. Tetapi bangun persekutuan dengan Tuhan secara intim. Tuhan itu pribadi, Tuhan itu merindukan komunikasi, Tuhan itu merindukan supaya saudara mempunyai hubungan secara pribadi, bukan hubungan yang dibatasi dengan ritual-ritual tertentu, bukan. Tetapi hubungan pribadi dengan Tuhan. Bangun setiap hari berbicara pada Tuhan, serahkan semuanya pada Tuhan. Katakan persoalan-persoalan kita pada Tuhan, kepentingan kita sampaikan semuanya pada Tuhan. Dan minta sukacita. Lalu yang kedua, apa yang kita lakukan supaya ada sukacita? Bangun mesbah pujian. Memuji Tuhan. Walaupun hati rasanya pedih menderita, tetapi tetaplah memuji-muji Tuhan. Bersyukurlah dalam pujian dan resapi itu. Jangan hanya puji-pujian yang kita ucapkan itu hanya di mulut bibir saja, tapi kita tidak meresapinya. Resapi setiap kata-kata pujian itu. Resapi juga setiap kata-kata doa yang kita ungkapkan kepada Tuhan itu. Kita resapi semuanya. Kita hayati setiap bait-bait pujian kita. Ungkapkan isi hati kita kepada Tuhan lewat puji-pujian. Walaupun kita tahu hari ini kita harus menyelesaikan tanggung jawab yang begitu berat, yang tidak mampu dikejar-kejar orang, kita selesaikan. Tapi ketika bangun pagi kita bersyukur Tuhan, terima kasih. Kita katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Itu dengan rasa yang kita hayati, kata-kata benar-benar kita bersyukur, berterima kasih. Lalu kita katakan, Engkaulah perisaiku. Hayati, yakini dengan iman kita. Bukan sekedar nyanyian yang kita hafal biasa, kita nyanyikan tanpa makna yang menguasai hati kita. Tapi kita belajar menyanyi itu, kita menyanyi buat Tuhan. Memuji itu kita sedang memuji Tuhan. Kita sedang mengungkapkan keyakinan iman kita kepada Tuhan. Bukan sedang basa-basi dengan Tuhan. Maka setiap pujian-pujian kita hayatin, kita resapi. Sehingga itu berdampak besar memberikan sukacita pada kita. Saya percaya ada kekuatan baru dari Tuhan. Ada kuasa mujizat. Mujizat belum tentu masalah itu hilang. Mujizat juga bisa berarti pemeliharaan, pembelaan, dan kekuatan Tuhan. Sehingga kita dimampukan memikul masalah itu. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Orang-orang dunia mengatakan, kok bisa ya? Dia bertahan dalam situasi itu. Kok bisa ya dia tetap sukacita? Kok bisa ya dia tetap mengampuni? Orang dunia bingung. Dan ketika mereka bertanya, kok bisa sih kamu begitu? Engkau bisa katakan, karena Yesus tinggal dalamku. Tuhan Yesus yang sudah mati bagiku.
Dia memampukan aku untuk mengampuni, untuk menerima segala hal, sehingga hatiku penuh dengan sukacita. Dahsyat, saudara, kesaksian seperti itu. Bukan sekedar kesaksian hanya berbicara sesuatu yang tidak dialami kita, tetapi yang kita alami secara pribadi. Kesaksian itu menjadi dahsyat, dan saudara yang dipakai oleh Tuhan. Kiranya apa yang saya sampaikan ini membawa saudara untuk tinggal dalam firman Tuhan. Bangun sukacita senantiasa dalam segala sesuatu. Maka Allah, Tuhan kita, Yesus Kristus, dengan kuat kuasa Roh Kudus-Nya akan memberikan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Untuk memelihara roh, tubuh, dan jiwamu, sehingga sempurna di hadapan Tuhan Yesus Kristus junjungan kita. Haleluya. Amin.